Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel SC Lubar. Kita akan pelajari bagaimana cara mengutip sumber referensi untuk karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan lain-lain, di mana sumber referensi itu bisa dari buku, majalah, internet, artikel, atau jurnal ilmiah, dan sebagainya. Kita belajar cara mengutip supaya dalam kita menulis karya ilmiah dapat terhindar dari plagiarisme atau plagiasi. Kutipan dalam sebuah karya ilmiah hampir kita butuhkan pada setiap bab karya ilmiah. Tujuannya adalah untuk memperkuat argumen atau ide dari karya ilmiah kita. Software Turnitin merupakan software untuk cek plagiat dari tulisan-tulisan skripsi atau tesis yang sangat detail dalam mendeteksi. Kemampuan mengutip dalam kita menulis adalah hal yang sangat penting supaya benar-benar tulisan kita dapat terhindar dari plagiat. Ini ada sebuah artikel yang pembuatannya sebelum dipublish ini diternitin dulu. Nah, ini ada warna apa ini? Warna ungu, warna biru, warna merah, warna coklat, warna hijau. Ini warna-warna ini yang terblok ini, yang terblok. Kemudian ini juga ada blok warna biru. Ya, ini menunjukkan tulisan-tulisan yang dibuat ini ini memiliki kesamaan atau kemiripan dengan tulisan-tulisan dari sumber lain yang dipublish. Nah, ini semuanya hampir kena merah. Nah, ini memiliki kemiripan dengan sumber yang lain. Ini yang disebut memiliki sinyal atau terdeteksi sebagai plagiat dari tulisan sumber lain. Nah, kemudian pada akhir hasil ternitin, di sini similarity index-nya 50%, ya, terlihat. Artinya indeks plagiarismenya adalah 50%. Ya, atau bisa diartikan 50% yang ditulis ini memiliki kemiripan tulisan dengan tulisan yang ada pada sumber lain. 50% memiliki kemiripan atau 50% memiliki efek plagiarisme. Kalau beberapa kampus mensyaratkan ada minimal indeks plagiarismenya, biasanya mensyaratkan minimal 20% atau minimal 15%, ya, atau minimal 30%, ya. Nah, bagaimana kita dalam melakukan penulisan supaya tidak terdeteksi indeks plagiarismenya tinggi? Ini nanti kita akan pelajari. Nah, ada beberapa cara yang halal dan cara yang haram. Nah, ya, kita cara yang baik-baik saja. Cara-cara yang dibenarkan secara ilmiah, ya, secara aturan. Kalau cara-cara yang rusak itu ya bukan integritas kita. Jadi kalau misalnya mahasiswa dapat tutorial yang seperti itu, mencontohkan yang tidak baik, ya sebaiknya jangan diikuti. Kita lihat coba ya. Di sini ada kemiripan yang nomor 2 ini ada kemiripan 4%. Ya, ini disinyalir sumbernya dari student paper Universitas Negeri Jakarta. Artinya dalam tulisan artikel ini ada tulisan yang memiliki kemiripan dengan sumber tulisan yang ada atau yang berasal dari student paper Universitas Negeri Jakarta. Kita cek nomor 2 ya, yang memiliki blok warna ungu. Nah, ini kita bahas coba. Nah, ini menurut Ciptono. Nah, ini semuanya blok ya, terblok semuanya berwarna warna ungu, hijau, merah, ungu. Nah, yang ungu ini tadi kemiripan dengan student paper di UNJ Universitas Negeri Jakarta, ini juga memiliki kemiripan ya, nomor 2 sebagainya. Baik, bagaimana caranya meminimalisir terjadinya efek plagiat? Ya,
kita akan coba print screen aja. Nah, kita paste yang di sini nih, di Word ya. Kita pindahkan di Word biar gampang cara melakukan kiat-kiat supaya terhindar dari plagiasi. Jadi kemiripan pada student paper UNJ atau Universitas Negeri Jakarta ini terjadi karena adanya disinyalir adanya kesamaan tulisan kata atau kalimat yang dilakukan tanpa memparafrasekan. Nah, bagaimana cara untuk menghindari plagiarisme ini? Kita akan bahas ya. Pembahasan pertama saya akan membahas bagaimana cara memperbaiki tulisan yang telah terindikasi plagiarisme ini ya dalam artikel ini. Kita akan tulis kembali tulisan dalam artikel ini ya dengan cara memparafrasekan kata dalam setiap kalimat ya, namun tetap ya prinsipnya adalah tidak merubah secara substansi atau makna dari tulisan yang kita kutip. Baiknya kita pahami terlebih dahulu kalimat ini ya, kemudian kita lihat substansi atau kata kuncinya, makna dari per kalimat. Misal, citra merek menurut Ciptono tahun 2006 halaman 27. Secara teknis, apabila seorang pemasar membuat logo, membuat nama, logo, atau simbol baru, maka ia telah menciptakan sebuah merek. Artinya ketika seorang pemasar, seorang marketing membuat nama, logo, simbol, maka dia telah menciptakan sebuah merek. Jadi kata kuncinya adalah seorang pemasar ya menciptakan nama, logo, sama artinya dia telah menciptakan sebuah merek. Kita bisa tulis, ini saya gedein biar mudah. Kita coba parafrasekan ya. Citra merek sebagaimana yang dijelaskan oleh Ciptono 2006 halaman 27 bahwa pemberian suatu nama, logo, dan suatu lambang tertentu yang dilakukan oleh seorang pemasar adalah merupakan upaya penciptaan dari suatu merek. Nah, kalau kita rubah dengan kata-kata atau kalimat seperti ini, maka susunan katanya ini berubah dari kalimat sebelumnya. Namun maknanya tetap sama. Ini yang disebut dengan memparafrase. Ya. Jadi kita bedah. Citra merek sama, tidak apa-apa. Ini kan tidak teridentifikasi sebagai plagiat, nah, kosong nih. Nah ini menurut Ciptono 2027 saya rubah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ciptono 2627. Nah, jadi menurutnya saya rubah menjadi sebagaimana yang dijelaskan oleh Ciptono 2627. Secara teknis apabila seorang pemasar membuat nama, logo, simbol baru, saya rubah bahwa pemberian suatu nama, logo, ya, nama, logo, dan suatu lambang tertentu. Simbol saya rubah menjadi lambang, ya, menjadi lambang. Nama, logo ini sama. Ya, kalau mau ada kalimat yang lain yang dapat berbeda, tidak apa-apa. Ya, nama, bahwa pemberian suatu nama, logo, atau suatu lambang tertentu. Simbol baru saya ganti lambang tertentu. Maka ia telah menciptakan sebuah merek yang dilakukan oleh seorang pemasar. Ya. Tadi ini apabila seorang pemasar di depan kan, apabila seorang pemasar saya letakkan di bawah, yang dilakukan oleh seorang pemasar. Ya, atau bisa aja pemasar kita ganti marketer.
adalah merupakan upaya penciptaan suatu merek. Maka ia telah menciptakan suatu merek, saya ganti adalah merupakan upaya penciptaan dari suatu merek. Jadi sebuah merek saya ganti dari suatu merek. Ini adalah merupakan cara-cara dalam kita menghindari plagiat. Seperti itu. Namun tetap ya dituliskan referensinya. Kemudian selanjutnya ya, merek menjadi tanda pengenal bagi penjual atau pembuat suatu produk atau jasa. Kita bisa rubah ya, merek adalah merupakan alat pengenal dari seorang penjual atau produsen produk, baik barang maupun jasa. Coba kita cermati apa perubahannya. Merek menjadi tanda pengenal bagi penjual atau pembuat suatu produk atau jasa. Ya, ini merek adalah merupakan alat pengenal. Saya kasih warna yang kuning deh ya, enak. Merek menjadi tanda pengenal bagi penjual. Merek adalah merupakan alat pengenal ya, tanda pengenal ganti alat pengenal dari seorang penjual. Nah, dari seorang penjual atau pengenal bagi penjual, saya bilang dari seorang penjual atau produsen produk atau pembuat suatu produk atau jasa. Saya rubah menjadi atau produsen produk baik barang maupun jasa. Nah, karena produk sendiri itu kan ada produk barang atau jasa. Kalau produk yang dimaksud ini adalah produk barang, tapi saya tambahin produk baik barang maupun jasa. Nah, ini cara-cara untuk menghindari plagiat. Ya, silakan kalian ketika membuat kajian pustaka atau kajian teori atau mendapatkan sumber-sumber referensi dari elektronik, majalah, ya, penelitian terdahulu, buku dan sebagainya, maka cara yang insya Allah yang baik ya, yang benar adalah melakukan parafrase ya, dengan tetap mencantumkan sumber kutipan. Selanjutnya kita akan mempraktekkan cara mengutip dari beberapa sumber artikel penulis yang lain ya, menggunakan aplikasi Mendeley. Bagian ini cukup penting bagi para mahasiswa yang sedang membuat skripsi ya, atau tesis atau sedang membuat karya ilmiah. Kita masuk ke Google Chrome. Saya pakai Google Chrome. Sebaiknya kalau menggunakan Mendeley itu ya menggunakan Google Chrome. Ya, karena di sini sudah terintegrasi dengan Mendeley. Jadi silakan yang kalian belum memiliki aplikasi Mendeley di PC kalian, di laptop kalian, kalian bisa install Mendeley. Banyak kok install Mendeley ya. Saya masuk deh. Ini download Mendeley. Nah, di sini banyak nih. Nah, ini download Mendeley desktop for Windows. Ya, silakan kalian bisa pakai ini. Ya, di download dulu. Ya, aplikasinya untuk membantu pengutipan. Baik, kita coba akan mencari sumber literatur dari artikel-artikel yang ada ya. Mungkin kita pakai Google Cendekia aja atau Google Scholar. Silakan kalian masuk ke Google Scholar, kemudian kita coba ya cari artikel pengaruh promosi terhadap penjualan. Kita enter aja, kita cari ini. Nah, ini beberapa nih, pengaruh promosi terhadap volume penjualan pada Chevron Division ya, terserah mau yang mana aja. Promosi terhadap penjualan setrika sepeda Astra. Nah, kita boleh pakai ini ya, kita coba aja ini. Nah, pengaruh promosi penjualan terhadap impulse buying pada hypermarket di Kota Bandung. Kita klik. Ya, kita klik, kita buka. Kebanyakan ngeklik, jadi 2. Oke, kita buka aja.
Nih, ya. Ini artikel dari Ria Arifianti, pengaruh promosi penjualan terhadap impulse buying. Ya. Contoh ya, kita akan coba mengutip. Mana aja lah ya. Kebanyakan promosi penjualan memang memberikan efek yang hanya bersifat jangka pendek. Ya, ini kita akan kutip. Bagaimana cara mengutipnya? Kita copy aja ke Word, kita pindahkan biar gampang. Kita kutip. Nah, bagaimana cara mengutipnya? Kebanyakan promosi penjualan memang memberikan efek yang hanya bersifat jangka pendek. Ya. Pada umumnya, promosi atau promosi kita ganti, pada umumnya informasi penjualan atau promosi memberikan efek yang hanya bersifat jangka pendek. Memiliki efek jangka pendek. Nah, bagi sebagian marketer, promosi penjualan dalam bentuk hadiah yang dapat membius daya beli konsumen. Bisa beberapa pemasar, di sebagian bisa ditulis beberapa pemasar melakukan promosi dengan memberikan hadiah yang dapat menarik konsumen, kita di pelanggan untuk melakukan pembelian. Nah, ini kan beda nih, ya. Kebanyakan promosi penjualan memang memberikan efek yang hanya bersifat jangka pendek bagi sebagian marketer. Promosi penjualan dalam bentuk hadiah yang dapat membius daya beli konsumen, ya. Ini artinya itu sama dengan ini. Pada umumnya promosi penjualan promosi memiliki efek jangka pendek. Beberapa pasar melakukan promosi dengan memberikan hadiah yang dapat menarik pelanggan untuk melakukan pembelian. Seperti ini. Ini cara melakukan parafrase. Kita coba ya untuk uji plagiasinya. Karena Ternity itu ya lumayan berbayar, maka saya gunakan yang gratis menggunakan plagiarism checker. Ya, ini kalian bisa juga download plagiarism checker ya. Nah, saya coba ya hasil yang sudah saya rubah ya dengan parafrase. Ini bagaimana? Saya gunakan di sini ada Bing, ada Google, ada Auto. Saya pakai Google aja karena Google cakupannya biasanya nih lebih luas. Kita coba analyze. Bing, analyze, hasilnya 0, kemiripan 0. Jadi apa yang tadi kita buat ini kemiripannya 0 ya. Plagiarism quantity 0% duplikat ya. Wordnya totalnya 23 kata. Apa yang telah kita buat, yang saya buat tadi ini ternyata memiliki plagiarisme atau plagiat 0. Kita coba deh ya, yang tadi kita ambil tadi sampai sini nih, kita ambil, kita copy yang persis sama persis dari artikel yang dari sumbernya. Kita cek aja sini, kemudian kita klik pakai Google, kita analyze berapa plagiatnya. Seharusnya sih 100%. Ya, hasilnya 100%. Ya, high plagiarisme terdeteksi. Your document ada 33 kata. Jadi saya pakai 23. Nah, ini plagiarismenya 100% plagiat. Itu ceritanya. Jadi tersebut cara melakukan parafrase ya. Nah, terus
Masih ada satu pelajaran lagi. Tadi kita ambil judulnya adalah pengaruh promosi penjualan terhadap impulse buying. Ini pengaruh promosi terhadap terhadap impulse buying ini yang tadi kita ambil. Nah, kita lakukan kutip sumbernya dari mana dengan cara mendelay. Kita klik aja ini mendelaynya. Tik. Nah, perhatikan ya, kita klik mendelaynya. Get start. Ini kita tunggu. Nah, ini kita cari nih pengaruh promosi yang kita gunakan nih, pengaruh promosi penjualan terhadap impulse buying. Sama ya, kita seperti ini. Kemudian kita add to Mendeley. Sip. Kita ambil ke Word. Nah, ini adalah hasil yang tadi saya parafrasekan. Nah, saya kasih tanda warna warna hijau boleh, tulisannya hitam biar jelas. Gedein lagi. Yep. Warna 16. Ini tadi yang sudah saya parafrasekan, di mana tadi plagiatnya adalah 0% ya. Saya menggunakan yang gratis-gratis saja. Kalau Turnitin harus punya ID class-nya. Nah, ini kita klik reference. Klik open Mendeley. Ini udah teropen, udah kebuka Mendeley-nya. Kita menggunakan apa ya, Sig Edition. Kita synchronize, klik synchronize. Kita cari penjualan terhadap impulse. Nah, ini ya, ini sumber yang kita kutip ya. Di sini sudah lengkap. Nama pengarangnya adalah R. Arianti. Tahunnya 2011 sudah ada semua ya. Sudah ada semua ya, ini tahunnya sudah ada semua. Kemudian kita copy yang di sini, kemudian kita balik ke dokumen, ke Word, dari hasil yang parafrase yang tadi dideteksi plagiatnya 0, kemudian klik citasi ya, kemudian kita paste, Ctrl V ya, dari yang tadi kita copy, kemudian kita klik. Nah, nih. Kemudian kita oke. Ya, oke. Bing. Nah, keluar ya. Arivianti 2008. Nah, ini. Kemudian setelah itu misalnya nanti kita membuat daftar pustaka ya, kita bisa klik saja ini. Ya, insert bibliography. Wah, keluar semua nih ya. Arivianti, pengaruh promosi penjualan terhadap impulse buying pada hiperpengaruh dan sebagainya. Demikian cara kita melakukan kutipan atau parafrase supaya terhindar dari plagiat. Semoga bisa memberikan manfaat kepada para mahasiswa, kepada masyarakat, para pejuang skripsi atau yang membuat tesis, karya ilmiah dan lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.